Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Parwati, NPM 20140036, STEM Sukma Medan, Manajemen Informatika. Di sini saya bakalan menjelaskan tentang pengantar akuntansi. Jadi di sini saya ada soal. Ini perusahaan dagang. Di sini saya bakalan ngejelasin tentang jurnal umum, neraca saldo, laporan keuangan, laporan laba rugi, dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman nanti yang mungkin kurang paham tentang yang saya jelaskan, kalian boleh banget untuk komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa di like. Jadi yang pertama kita baca dulu soalnya nih ya. Yang pertama, Tuan Tatang Hadi membuka usaha jasa. Membuka usaha jasa berarti jelas ini adalah salah satu perusahaan jasa. Tuan Tatang Hadi membuka usaha jasa guide pariwisata Mina Bahari pada bulan September 2011. Selama bulan September 2011 melakukan transaksi sebagai berikut. Jadi perusahaan jasa ini dinamakan dengan Mina Bahari. Nah, pada transaksi pertama itu terjadi pada tanggal 1 September, di mana Mina Bahari menerima modal berupa kas sebesar Rp20.890.000 dan peralatan sebesar Rp34.810.000. Jadi kita langsung aja ke transaksi jurnal umumnya. Nah, ini pembahasan jurnal umum Mina Bahari periode September 2011, di mana di sini uraiannya pada tanggal 1 September tadi ada kas, peralatan, dan modal, di mana kasnya itu sebesar Rp20.890.000 dan peralatannya Rp34.810.000. Nah, ini keduanya masuk ke debit. Kenapa? Karena ini menjadi modal, belum ada pengeluaran, jadi masuknya ke debit. Dan modal keseluruhannya itu yaitu Rp55.700.000. Kita langsung ke transaksi kedua, itu terjadi pada tanggal 4 September, yaitu membeli peralatan secara kredit sebesar Rp3.050.000. Jadi di sini kita ngeluarin uang kas. Nah, di sini pada tanggal 4 September uraiannya itu peralatan dan utang kas, di mana peralatan kita bertambah sebesar Rp3.050.000, tapi perusahaan kita juga punya utang usaha terhadap perusahaan yang menjual peralatan yang kita beli tadi sebesar Rp3.050.000. Lanjut pada transaksi ke-5 September, yaitu membeli bahan habis pakai secara tunai sebesar Rp1.820.000. Nah, jadi di sini kita membeli bahan habis pakai secara tunai, otomatis uang kas kita berkurang ya teman-teman. Nah, di sini pada tanggal 5 September itu keterangannya bahan habis pakai dan kas, di mana kas kita berkurang sebesar Rp1.820.000 untuk membayar bahan habis pakai. Keterangannya yaitu membeli bahan habis pakai. Kita lanjut pada transaksi tanggal 10 September, yaitu menerima pendapatan jasa yang diberikan sebesar 20 juta. Jadi di sini kita dapat uang pemasukan sebesar 20 juta rupiah. Jadi keterangannya itu ini ya teman-teman, pada tanggal 10 September keterangannya itu adalah kas dan pendapatan jasa, di mana kas kita bertambah sebesar 20 juta rupiah dan keterangannya itu pendapatan jasa diterima, dan keterangannya itu diterima pendapatan jasa guide sebesar 20 juta rupiah. Lanjut, kita langsung ke transaksi tanggal 11 September, yaitu membayar sewa bulan September 2011 sebesar Rp13.790.000. Jadi keterangannya itu
yaitu kita membayar beban sewa. Ini pada tanggal 11 September kita membayar beban sewa sebesar Rp13.790.000. Otomatis kas kita berkurang atau keluar sebesar Rp13.790.000 untuk membayar beban sewa. Lanjut ke transaksi 14, ini pada tanggal 14 September, yaitu membayar beban utilitas sebesar Rp10.050.000. Jadi ini sama, transaksinya sama pada tanggal 11 September, cuman bedanya pada tanggal 11 September itu kita membayar beban sewa, sedangkan pada tanggal 14 September kita membayar beban utilitas. Kesamaannya yaitu sama-sama kasnya keluar. Kas keluar pada beban sewa itu Rp13.790.000, sedangkan kas pada beban utilitas itu sebesar Rp10.050.000. Jadi sama-sama kasnya berkurang. Lanjut pada tanggal 15 September, yaitu menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar Rp4.800.000. Nah, jadi di sini kita dapat job, tapi di sini pendapatan diterima di muka, di mana kita belum mengerjakan proyek tersebut tapi kita sudah dibayar gitu. Itu dinamakan dengan pendapatan diterima di muka. Di sini nomor 7 ya. Di sini pada tanggal 15 September kas dan pendapatan diterima di muka, di mana kas kita bertambah sebesar Rp4.800.000 dan keterangannya yaitu pendapatan atas jasa yang belum dilakukan. Lanjut pada transaksi tanggal 19, yaitu menyelesaikan jasa gue tetapi belum menerima pembayaran sebesar Rp21.900.000. Nah, ini juga sama kayak nomor 7 pada transaksi tanggal 15, cuman bedanya pada transaksi tanggal 15 kita menerima uang dulu baru kita mengerjakan proyek tersebut. Sedangkan pada tanggal 19 kita mengerjakan proyek tersebut tetapi kita belum dibayar oleh perusahaan tersebut. Nah, otomatis itu disebut dengan perusahaan tersebut itu berhutang kepada kita. Itu yang dinamakan dengan piutang sebesar Rp21.900.000. Jadi perusahaan tersebut mempunyai utang sebesar Rp21.900.000. Di situ keterangannya itu jasa yang sudah dilakukan tetapi belum dibayar. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 22 September, Tuan Tatang mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Nah, jadi kalau misalnya di dalam suatu perusahaan ada bos yang mengambil uang perusahaan atau uang kas perusahaan untuk pribadinya, itu dinamakan dengan prive. Di sini ya pada nomor 9 ya teman-teman. Di sini pada tanggal 22 September keterangannya prive dan kas, di mana prive-nya 2.500.000 dan kas kita tuh keluar sebesar 2.500.000 juga. Lanjut pada transaksi tanggal 23 September, yaitu menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar Rp29.550.000. Nah, di sini nomor 10, yaitu ada keterangannya ada kas dan pendapatan jasa, di mana kas kita bertambah karena kita tadi dapat job sebesar Rp29.550.000. Dan langsung aja ke transaksi selanjutnya, yaitu membayar beban-beban lain sebesar Rp2.260.000. Nah, membayar beban berarti uang kas kita keluar ya teman-teman. Berarti di sini keterangannya ini nomor 11 ya. Keterangannya yaitu pada tanggal 25 September membayar beban lain dan kas, otomatis kas kita keluar sebesar Rp2.260.000. Lanjut ke transaksi
yang terakhir yaitu membayar gaji pegawai sebesar 38.210.000 rupiah. Nah, di sini uang kas kita juga keluar karena kita harus membayar gaji para karyawan. Jadi kas kita keluar tuh sebesar 38.210.000 rupiah dengan keterangan dibayar beban gaji. Nah, jadi kalau misalnya kita udah ngerjain semua transaksi di atas, kita tinggal ngejumlahin aja. Nah, apabila jumlahnya itu balance itu sama ya, debit sama kredit itu hasilnya sama, berarti jawaban kita udah benar. Nah, setelah jurnal umum, kita lanjut langsung ke buku besar. Nah, di dalam buku besar ini agak rumit karena kita harus misahin yang namanya piutang usaha, beban habis pakai, itu kita pisahin masing-masing dan itu bakalan panjang banget. Nah, di sini buku besar yang pertama ada akun kas, dia tuh kodenya biasanya 101. Kita letak di ujung pojok sini. Jadi itu kolomnya tuh ada uraian, debit, kredit, dan saldo. Saldonya itu dibagi dua lagi, yaitu debit dan kredit. Nah, itu keterangan kas, yaitu kas yang masuk, kas yang keluar itu semua tertulis di dalam sini. Jadi yang pertama itu pada tanggal 1 September itu ada modal awal sebesar 20.890.000 rupiah yang tadi ya. Itu masuk ke debit 20.890.000 rupiah juga. Terus pada tanggal 3 September bahan habis pakai. Nah, jadi tadi kita itu membeli bahan habis pakai, otomatis kas kita keluar sebesar 1.820.000 rupiah dan itu masuk ke kredit. Setiap kali ada pengeluaran itu masuk ke kredit, setiap kali ada pemasukan itu masuk ke debit, gitu ya rumusnya. Pada tanggal 10 September penerimaan pendapatan jasa, itu tadi kita mendapatkan job ya sebesar 20 juta, jadi kas kita bertambah lagi 20 juta. Jadi di sini debitnya yang pertama tadi itu kan modal awal kita 20 juta ya teman-teman, yang ini ya. Ini modal awal kita 20.890.000 rupiah. Kemudian kita membayar bahan habis pakai sebesar 1.820.000 rupiah dan otomatis itu dikurangkan. Ini langsung kita kurangkan aja otomatis, yaitu 20.890.000 rupiah dikurangkan dengan 1.820.000 rupiah dan hasilnya ini. Nih, hasilnya 19.070.000 rupiah. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari pengurangan 20.890.000 rupiah dengan 1.820.000 rupiah. Lanjut, ini pada tanggal 10 September yaitu kita dapat job lagi, yaitu pendapatan jasa. Pada tanggal 11 maksudnya, pada tanggal 11 yaitu ada beban sewa. Nah, di mana uang kas kita keluar lagi karena kita membayar beban itu sebesar 13.790.000 rupiah. Nah, di sini ini kan tadi 20 juta dikurang 1.820.000 rupiah. Hasilnya 19.070.000 rupiah. Nah, 19.070.000 rupiah ini ditambah lagi 20 juta karena kita ada dapat job, makanya ditambah 20 juta. Jadi uang kas kita itu sebesar 9.039.070.000 rupiah. Nah, setelah itu kita membayar beban sewa lagi sebesar 13.790.000 rupiah. Otomatis uang kas kita keluar lagi, berarti 39.070.000 rupiah itu dikurang dengan 13.790.000 rupiah, maka hasilnya 25.280.000 rupiah. Lanjut pada tanggal 14, membayar utilitas. Otomatis uang kas kita juga berkurang, masuk ke kredit 10.050.000 rupiah. Nah, 25.280.000 rupiah ini dikurangkan lagi sama 10.050.000 rupiah, maka hasilnya 15.230.000 rupiah. Pada tanggal 15 pendapatan jasa, oke, berarti kita mendapatkan job lagi, kas kita bertambah lagi sebesar 4.800.000 rupiah. Jadi
kas sebelumnya itu Rp15.230.000 ditambah sama 4.800.000, maka totalnya yaitu Rp20.030.000. Pada 22 September uang kas keluar, Prive, bos yang mengambil uang untuk keperluan pribadinya. Jadi uang kas kita keluar sebesar 2.500.000, otomatis dikurangkan 20.030 dikurangkan 2.500.000, yaitu Rp17.530.000. Nah, pada tanggal 23 September itu ada pendapatan jasa, berarti kita dapat job lagi. Itu sebesar 29.500.000, otomatis kas kita bertambah ya. Nah, jadi 17.530.000 tadi ini ditambahkan lagi dengan 29.550.000, maka hasilnya 47.080.000. Nah, transaksi selanjutnya tanggal 25 September yaitu beban lain. Nah, jadi tadi itu kita akan ada membayar beban-beban lain. Nah, otomatis uang kas kita keluar sebesar Rp2.260.000. Maka Rp47.080.000 tadi uang kas kita tadi itu dikurangkan lagi dengan Rp2.260.000 karena kita membayar beban lain. Nah, pada transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 27 September itu kita membayar beban gaji lagi. Nah, otomatis uang kas kita keluar lagi dan kita kurangkan lagi yang Rp44.820.000, maka hasilnya itu Rp6.610.000 karena kita sudah membayar gaji karyawan sebesar Rp38.210.000. Oke, setelah akun kas selesai, kita langsung ke akun piutang usaha. Nah, akun piutang usaha ini merupakan orang yang berhutang sama kita, gitu. Jadi uang kita sama orang tersebut, gitu ya. Nah, di piutang usaha ini cuma ada satu, yaitu pada tanggal 19 September, yaitu pendapatan jasa, di mana tadi keterangannya kita sudah mengerjakan suatu proyek sampai selesai, tapi kita belum digaji sama perusahaan tersebut. Nah, itu yang disebut dengan piutang usaha. Jadi di sini pendapatan jasanya sebesar Rp21.900.000 dan itu masuk ke debit karena uang kas kita bertambah ya teman-teman. Lanjut, ini ada yang namanya akun bahan habis pakai dengan nomor akun 103. Di sini cuma ada satu transaksi pada tanggal 5 September di mana tadi kita membeli bahan habis pakai dengan harga Rp1.820.000. Nah, otomatis uang kas kita keluar itu sebesar Rp1.820.000. Lanjut, di sini ada akun peralatan. Nah, di sini di mana kita membeli peralatan dan ada tadi pada transaksi pertama kita mendapatkan modal usaha peralatan juga. Nah, di sini keterangannya pada tanggal 1 September itu ya, pada transaksi pertama itu kita mendapatkan modal awal berupa peralatan dan kas. Nah, peralatannya itu sebesar Rp34.810.000 dan pada tanggal 4 September kita membeli peralatan lagi, berarti peralatan kita bertambah lagi sebesar Rp3.050.000. Jadi total dari peralatan kita keseluruhannya itu yaitu Rp37.860.000. Nah, setelah akun peralatan yaitu akun utang usaha dengan kode 201. Nah, utang usaha itu merupakan kita yang berhutang kepada perusahaan lain. Di sini cuma ada satu transaksi yaitu pada tanggal 4 September yaitu kita membeli peralatan secara kredit dengan besar Rp3.050.000 itu masuk ke kredit ya, karena kita masih punya hutang terhadap perusahaan tersebut. Lanjut, setelah akun utang usaha, kita lanjut ke akun pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka itu merupakan kita dapat job,
kita belum mengerjakan proyek tersebut, tetapi kita sudah menerima pembayaran di muka. Itu disebut dengan pendapatan dibayar di muka. Itu terjadi pada transaksi tanggal 15 September, yaitu pendapatan jasa sebesar 4.800.000. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, tadi kita sampai ke pendapatan diterima di muka, di mana kita mendapatkan job, kita mendapatkan suatu proyek, tetapi kita belum melakukan proyek tersebut, tetapi kita sudah dibayar. Itu namanya pendapatan dibayar di muka. Itu terjadi pada tanggal 15 September, yaitu pendapatan jasa sebesar Rp4.800.000. Lanjut, ini ada akun modal. Akun modal itu yaitu modal awal Tuan Tatang tadi, itu sebesar 55.700.000. Ini dapatnya dari mana? Dapat modal awal kas tadi ditambahkan dengan peralatan, maka hasilnya ini kas ditambah peralatan yang terjadi pada transaksi pertama. Oke, lanjut, yaitu ada akun Prive. Nah, akun Prive ini merupakan akun di mana bos mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Itu disebut dengan Prive. Itu terjadi pada tanggal 22 September sebesar 2.500.000. Nah, setelah akun Prive, itu ada akun pendapatan jasa dengan kode 401. Itu udah nggak asing lagi ya. Nah, di sini ada 3 transaksi, yaitu pada tanggal 10 September, yaitu pendapatan jasa sebesar 20 juta. Terus pada tanggal 19 kita juga dapat pendapatan jasa sebesar 21.900.000. Dan pada 23 September itu kita juga dapat pendapatan jasa sebesar 29.550.000. Maka total pendapatan yang kita terima di dalam perusahaan tadi itu sebesar 71.450.000. Lanjut, setelah akun pendapatan jasa, kita ada akun beban sewa. Nah, akun beban sewa ini yaitu kita membayar sewa. Itu terjadi pada transaksi tanggal 11 September, yaitu beban sewa sebesar Rp13.790.000. Nah, selanjutnya itu ada akun utilitas. Itu kita sama kayak transaksi tanggal 11, sama-sama bayar beban, cuman bedanya pada tanggal 11 ini kita membayar beban sewa, pada tanggal 14 kita membayar beban utilitas. Itu sebesar Rp10.050.000. Selanjutnya kita yaitu ada akun beban gaji. Nah, di mana itu terjadi pada transaksi tanggal 27 September, yaitu beban gaji, di mana perusahaan membayar gaji para karyawan dengan total Rp38.210.000. Nah, setelah akun beban gaji dengan kode 503, kita langsung ke akun beban lain. Nah, ini adalah transaksi yang terakhir ya teman-teman. Itu terjadi pada tanggal 25 September dengan keterangan beban lain dengan besar Rp2.260.000. Nah, setelah kita sudah membuat yang namanya buku besar, kita langsung masukkan ke neraca saldo. Jadi dia urutannya itu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, di sini ada neraca saldo sebelum penyesuaian Bina Bahari periode 30 September 2011, di mana di sini ada nomor akun, nama akun debit dan kredit. Nah, di sini nomor akun 101 itu untuk kas dengan total Rp6.610.000. Nah, Rp6.610.000 itu merupakan total keseluruhan kas yang terakhir tadi ya, ada di sini ya teman-teman, di akun kas. Nah, jadi neraca saldo itu yang kita masukkan itu, contohnya ini ada akun kas ya, jadi di neraca saldo itu yang kita ambil yang ini, hasil akhirnya, yaitu Rp6.610.000. Ini adalah hasil akhir dari
kas kita. Jadi total kas terakhir kita yaitu Rp6.610.000. Makanya di neraca saldo tersebut kasnya tadi sebesar Rp6.610.000 dan itu masih di debit ya, karena ini sisanya. Terus pada nomor akun 202 itu khusus untuk piutang usaha, dimana tadi aku udah jelasin piutang usaha itu apa. Itu sebesar Rp21.900.000 dan ini masuk ke debit ya, karena dia pendapatan jasa. Terus ada nomor akun 103 yaitu bahan habis pakai, dimana tadi kita membeli bahan habis pakai itu dengan harga Rp1.820.000. Lanjut, ini peralatan kita juga ikutan bertambah yaitu sebesar Rp37.860.000. Itu terjadi pada nomor akun 104 khusus untuk peralatan. Terus nomor akun 201 utang usaha. Jadi kita masih punya hutang sama perusahaan yang menjual peralatan tadi. Karena tadi kita kan ada membeli peralatan secara kredit. Jadi kita mempunyai utang usaha sebesar Rp3.050.000 dimasukkan ke kredit ya, karena uang keluar. Lanjut 202 yaitu pendapatan diterima di muka. Nah, di mana yang tadi sudah saya jelaskan, pendapatan diterima di muka itu gimana, jadi nggak usah saya jelasin lagi, yaitu sebesar Rp4.800.000. Terus ada nomor akun 301 yaitu modal sebesar Rp55.700.000. Terus ada 302 yaitu prive, yaitu bos tadi ya yang ngambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar Rp2.500.000. Dan ada kode akun 401 yaitu pendapatan jasa, di mana tadi kita mendapatkan job itu sebesar Rp71.450.000. Dan 501 yaitu ada beban sewa, di mana tadi kita membayar sewa sebesar Rp13.790.000. Dan 502 beban utilitas juga kita membayarnya sebesar Rp10.050.000. Terus ada beban gaji, kita membayarnya sebesar Rp38.010.000. Terus ada beban lainnya sebesar Rp2.206.000. Kemudian setelah kita sudah menyusun neraca saldo, kita tinggal totalin aja. Kalau misalnya hasil debit dan kredit sama yang kayak di bawah ini, berarti itu udah balance dan udah benar. Lanjut, setelah neraca saldo, kita lanjut ke ayat jurnal penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaian ini kita lihat ada pada transaksi tanggal 30 September. Nah, pada tanggal 30 September yaitu pada akhir bulan ya, teman-teman. Nah, pada ayat jurnal penyesuaian ini itu ada uraian debit dan kredit, di mana uraiannya itu yang pertama ada beban habis pakai. Nah, beban habis pakai tadi yang kita membeli beban habis pakai sebesar beban habis pakai yaitu Rp1.520.000. Nah, jadi ayat jurnal penyesuaian itu tadi kita lihatnya dari keterangan transaksi yang pertama. Yang ini, pada akhir bulan September data penyesuaian berikut, yaitu ada sisa bahan habis pakai per 30 September itu sebesar Rp300.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya itu kita buat yang sudah habis dipakai saja. Yang belum dipakai nggak usah kita tulis di ayat jurnal penyesuaiannya. Maka dari itu pada tanggal 30 September keterangannya itu yaitu beban habis pakai
sebesar 1.520.000. Nah, 1.520.000 ini didapat dari, kan tadi beban habis pakainya itu totalnya 1.820.000. Nah, dari keterangan di atas disebutkan bahwa bahan habis pakai itu ada sisa 300.000 rupiah. Berarti yang sudah dihabiskan itu sebesar 1.520.000 rupiah. Jadi 1.820.000 rupiah tadi itu kita kurangkan dengan 300.000 rupiah. Lanjut, ini pada transaksi nomor 2, yaitu ada piutang usaha dan pendapatan jasa 2.310.000 rupiah. Nah, di sini kita lihat lagi keterangan awalnya, yaitu ada pendapatan diterima tapi belum dibayar per 30 September 2.310.000 rupiah. Nah, dari keterangan ini sudah kita dapatkan bahwa pendapatan diterima tapi belum ditagih per 30 September 2.310.000 rupiah. Jadi perusahaan yang utang sama kita tadi itu belum kita tagih sebesar 2.310.000 rupiah. Jadi ayat jurnal penyesuaiannya itu yaitu piutang usaha dan pendapatan jasa. Piutang usaha tadi sudah saya jelaskan. Jadi keterangannya yaitu pendapatan yang belum ditagih. Nah, jadi orang yang punya utang sama kita itu belum kita tagih gitu. Sebesar 2.310.000 rupiah. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari keterangan awal tadi ya. Jadi selanjutnya itu ada beban penyusutan, akumulasi penyusutan peralatan. Keterangannya beban penyusutan peralatan. Nah, jadi di sini kita akumulasikan dulu peralatannya. Di sini ada penyusutan peralatan diperkirakan 1.500.000 rupiah. Nah, ini sudah diakumulasi dan sudah disusut di di penyusutan, yaitu jadi beban penyusutan sebesar 1.500.000 rupiah. Ini dapatnya dari mana? Dari keterangan awal tadi. Sudah jelas ya dari keterangan awal tadi, yaitu penyusutan peralatan diperkirakan 1.500.000 rupiah. Lanjut, yaitu ada gaji yang belum dibayar per 30 September sebesar 475.000 rupiah. Nah, jadi ini ada contohnya ada karyawan yang belum kita gaji yaitu sebesar 475.000 rupiah. Jadi ayat jurnal penyesuaiannya itu kita tulis beban gaji sama utang gaji. Nah, beban gajinya itu 475.000 rupiah dan kita masih punya utang sama karyawan itu sebesar 475.000 rupiah. Lanjut, yaitu yang terakhir nomor 5, pendapatan diterima di muka, pendapatan jasa dan keterangannya yaitu pendapatan yang terrealisasi. Nah, di sini kita lihat dulu keterangannya yang di awal ya teman-teman. Yaitu keterangannya ada saldo pendapatan diterima di muka mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 September untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antara tanggal 1 sampai tanggal 10 hanya 1 juta saja. Nah, jadi di ayat jurnal penyesuaiannya itu dituliskan pendapatan diterima di muka, pendapatan jasa 1 juta rupiah. Nah, ini 1 juta dapat dari mana? Dari keterangan yang di atas tadi. Sudah dijelaskan sedetail mungkinnya. Nih, 1 juta rupiah. Lanjut, setelah ayat jurnal penyesuaian, kita langsung ke laporan keuangan. Bukan neraca lajur, sorry. Ke neraca lajur ini agak aku gedein ya, karena nah ini aku gedein aja karena neraca lajur kayaknya agak banyak gitu. Nah, di sini neraca lajur dia agak sedikit agak sedikit rumit, susah bahkan.
Jadi di neraca lajur itu ada yang namanya neraca saldo, neraca setelah AJP, laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama itu ada akun, kodenya 0101 yaitu kas. Di neraca saldo dia di debitnya ada Rp6.610.000. Maka di neraca saldo setelah AJP itu juga sama Rp6.610.000. Di laporan posisi keuangan juga Rp6.610.000. Ini neraca lajur sama dengan worksheet ya. Ini sebenarnya neraca lajur kita tinggal pindah-pindahin aja dari neraca saldo ke neraca Jadi neraca lajur itu kita tinggal mindahin aja dari neraca saldo yang tadi kita buat ke neraca lajur gitu. Jadi yang kedua ada akun 102 yaitu piutang usaha, di mana tadi ada orang yang berhutang ke kita itu sebesar 21.900.000, itu dia dimasukkan ke debit. Dan nah, debitnya di sini dituliskan ada 2.310.000. Ini kita ambil dari dari ayat jurnal penyesuaian, yaitu ini. Piutang usaha sebesar Rp2.310.000. Kita ambil dari situ. Nih, masuk ke debit Rp2.310.000. Nah, maksudnya itu utang seseorang yang berhutang sama kita tadi itu sisanya tinggal Rp2.310.000 gitu. Nah, jadi ini neraca setelah saldo AJP itu totalnya Rp24.210.000. Oke, lanjut ya. Oh iya, nih laporan posisi keuangannya juga Rp24.210.000. Lanjut, di sini ada kode akun 103 yaitu bahan habis pakai. Nah, di neraca saldo tadi itu masih lengkap ya, yaitu Rp1.820.000 harga aslinya. Terus masuklah ke AJP Rp1.520.000, yaitu kita ambil dari ini, kita yang 1.520.000 ini kita ambil dari ayat jurnal penyesuaian tadi. Sisanya ini yang sudah terpakai Rp1.520.000. Nah, ini di neraca saldo setelah AJP. Ini neraca saldo setelah AJP ini merupakan sisa dari akun tadi ya. Jadi sisanya Rp300.000. Nah, caranya gimana? Itu Rp300.000 kita tambahkan dengan Rp1.520.000, maka hasilnya Rp1.820.000 gitu ya teman-teman. Lanjut ke nomor akun 104, itu ada peralatan. Nah, ini total peralatan di perusahaan jasa kita ada Rp37.860.000. Dan ini nggak ada ya AJP-nya. Neraca setelah saldo tetap Rp37.860.000 karena ini peralatannya kita pakai nggak habis-habis ya, namanya peralatan ya. Nih, kita pakai semuanya gitu. Jadi di laporan posisi keuangan yang peralatan tadi itu Rp37.860.000, nggak ada sisa sama sekali. Lanjut di 105 yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Nah, kita ambil dari ayat jurnal penyesuaian tadi sebesar 1.500.000. Ini di AJP yaitu ayat jurnal penyesuaian. AJP itu ayat jurnal penyesuaian teman-teman. Terus neraca saldo setelah AJP itu 1.500.000 juga. Terus ini masuk ke kredit 1.500.000 gitu.
Lanjut ke 201.201, itu ada utang usaha, di mana kita punya hutang terhadap seseorang, itu namanya utang usaha karena tadi kita kan membeli peralatan. Itu di neraca saldo sebesar 3.050.000, setelah di AJP nggak ada, dan di neraca saldo setelah AJP itu ada 3.050.000 juga, berarti kita pakai semuanya, nggak ada sisa. Dan di laporan posisi keuangan juga tetap 3.050.000. 202 itu ada pendapatan diterima di muka, di mana di neraca saldo itu pendapatan diterima di muka itu sebesar 4.800.000, dan AJP-nya ayat jurnal penyesuaiannya itu 1 juta, atau ya biasanya kita bilang itu kayak DP gitu ya. Terus neraca setelah AJP itu 3.800.000. Ini dapatnya dari mana? 3.800.000 itu kita dapat dari 4.800.000 ini dikurangin 1 juta, maka hasilnya 3.800.000. Maka di laporan keuangan kita ngikutin laporan keuangan ini, kita mengikuti neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian. Lanjut di 203 itu ada yang namanya utang gaji, dimana tadi belum semua karyawan yang kita gaji, masih ada beberapa karyawan yang belum kita gaji, maka itu disebut dengan utang gaji, yaitu sebesar 475.000, itu di ayat jurnal penyesuaian dapatnya. Maka di laporan keuangan juga 475.000. 301 ada modal. Nah, modal ini tadi modal awal Tuan Tatang yang dapat kas sama peralatan. Itu udah dijumlahin ya, kas sama peralatan jumlahnya itu 55.700.000. Di neraca saldo setelah AJP juga 55.700.000, dan di laporan keuangan juga 55.700.000. Lanjut di 302 itu ada prive, yaitu bos tadi ya yang ngambil uang kas perusahaan untuk pribadinya, itu disebut dengan prive. Jadi di neraca saldo dia mengambil 2.500.000, maka di neraca saldo setelah AJP itu tetap 2.500.000, dan di laporan posisi keuangan tetap 2.500.000. Lanjut di 401 itu ada pendapatan jasa, di mana jumlah pendapatan jasa keseluruhannya itu kita dapat sebesar 71.450.000. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari setiap pendapatan yang kita dapat dari perusahaan tersebut itu kita tambahin, kita jumlahin, maka hasilnya ini 71.450.000, dan AJP-nya ayat jurnal penyesuaiannya itu 3.310.000. Maka jumlahnya yaitu 74.760.000. Nah, 74.760.000 ini kita dapat dari 71.450.000 ditambah 3.310.000, maka totalnya 74.760.000. Nah, 3.310.000 ini kita dapat dari ayat jurnal penyesuaiannya. Ayat jurnal penyesuaiannya ya. Ini di sini ada tertulis AJP, ayat jurnal penyesuaian. Lanjut. Itu ada beban sewa dengan kode 501, di mana di neraca saldo jumlah beban sewanya itu 13.790.000. Terus di neraca saldo setelah AJP juga 13.790.000, dan di laporan laba ruginya 13.790.000. Nah, di laporan laba rugi ini dituliskan semua beban-beban atau uang kas yang keluar itu kita tuliskan di laporan laba rugi.
ya. Seperti contohnya ini 502 ada beban utilitas sebesar 10.050.000, maka di neraca saldo setelah AJP juga tetap 10 juta dan di laporan laba rugi juga 10.050.000. Dia nggak masuk ke kredit ataupun ke debit, atau yang lebih jelasnya dia nggak masuk ke laporan posisi keuangannya karena laporan laba rugi itu dia adalah kas yang dikeluarkan untuk membayar beban, untuk membayar utang, dan untuk yang lainnya gitu, untuk kebutuhan perusahaan gitulah lebih ininya. Lanjut tadi sampai ke beban utilitas ya. 503 itu ada beban gaji, di mana jumlah gaji yang harus kita bayar itu sebesar Rp38.210.000, sedangkan sisanya itu ada Rp4.705.000, maka neraca saldo setelah AJP itu ada Rp38.685.000. Ini dapatnya dari mana? Yang ini ya, nih yang 38.685.000 rupiah ini kita dapatkan dari 38.210 ditambah dengan 475.000, maka dapatnya ini. Terus lanjut aja ke beban lain. Beban lainnya itu sebesar Rp2.260.000, terus neraca saldo setelah AJP-nya juga tetap dan masuk ke laporan laba rugi. Lanjut 505 ya, di situ ada beban bahan habis pakai. Nah, beban habis pakai itu dia di AJP ayat jurnal penyesuaiannya itu sebesar Rp1.520.000. Nah, Rp1.520.000 ini merupakan beban habis pakai yang sudah terpakai, yang sudah kita pakai gitu, sebesar Rp1.520.000. Maka di neraca saldo setelah AJP juga Rp1.520.000, dan di laporan laba rugi itu sebesar Rp1.520.000. Lanjut ke transaksi 506, itu ada beban penyusutan peralatan, di mana di AJP atau ayat jurnal penyesuaian itu sebesar 1.500.000. Ini kita dapat dari keterangan soal di awal tadi ya, 1.500.000 di ayat jurnal penyesuaian juga 1.500.000, maka di neraca setelah saldo atau AJP itu ada 1.500.000 juga. Nah, setelah kita susun rapi nih neraca saldo, jadi tinggal kita jumlahin aja. Nah, di sini di neraca saldo kita harus benar-benar teliti dalam pengerjaannya, karena kalau misalnya dari salah satu transaksi ini ada yang salah satu aja, maka otomatis ini salah semua. Karena yang kita cari itu adalah ininya. Tuh. Debit sama kreditnya harus sama-sama balance. Contohnya neraca saldo, debit dan kreditnya tuh sama kan. 135 juta untuk debit dan 135 juta untuk kredit. Sama halnya dengan ayat jurnal penyesuaian, itu dia di debitnya 6.805.000 dan di kreditnya 6.805.000. Nah, di neraca saldo setelah AJP juga sama-sama balance. Pokoknya di neraca saldo itu kita harus benar-benar teliti dalam pengerjaannya supaya hasilnya balance. Nah, setelah seluruhnya balance, maka neraca saldo kita sudah benar. Setelah neraca saldo, kita lanjut ke laporan keuangan. Nah, oke teman-teman, ini kita tinggal di laporan keuangan. Ini tulisannya agak nggak nampak ya karena ketutupan aku. Ini tuh laporan keuangan Mina Bahari, yaitu laporan laba rugi. Jadi di sini laporan laba ruginya kita tulis. Nah, di sini ada yang namanya pendapatan. Nah, pendapatan jasanya itu totalnya 74.760.000. Ini total keseluruhan pendapatan di perusahaan kita. Terus dikurangi sama beban. Nah, jadi ini kan total pendapatan kita ini kayak masih laba kotor gitu ya.
belum dikurangin. Jadi ini kita kurangin aja sama beban. Yang pertama itu ada beban sewa, beban utilitas, beban gaji, beban lain, dan beban habis pakai, serta beban penyusutan peralatan. Nah, jadi ini semua beban kita kumpulkan, terus kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan baru kita ini semua kita jumlahkan, hasilnya 67.805.000, ya kan? Setelah sudah kita jumlahkan seluruh bebannya, maka kita kurangkan sama pendapatan jasa, maka laba bersih atau keuntungannya kita dapat Rp6.955.000. Teman-teman ngerti kan? Jadi gini, pendapatan jasa itu merupakan seluruh pendapatan yang ada di perusahaan itu totalnya 74.760.000. Terus ini masih laba kotor, belum dikurangi sama beban-beban. Jadi kita kurangin sama beban. Jadi selama di transaksi perusahaan itu kita ada beban sewa, beban utilitas, beban gaji, beban lain, beban habis pakai, dan beban penyusutan peralatan. Jadi total beban ini semuanya kita jumlahin, totalnya itu ada Rp67.805.000. Maka itu kita kurangin sama pendapatan jasa, maka dapatlah hasil laba bersihnya atau keuntungan perusahaan tersebut itu sebesar Rp6.955.000 gitu. Setelah itu masuk ke laporan perubahan ekuitas. Nah, ini untuk periode yang berakhir 30 September ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada modal 1 September 2011 sebesar 55.700.000. Nah, ini tuh modal yang pertama tadi itu modal pada tanggal 1 September, di mana ada Tuan Tatang mendapatkan modal awal kas dan modal peralatan. Maka keduanya tadi itu kita jumlahkan dan hasilnya itu ini Rp55.700.000. Nah, setelah setoran modal awal 1 September 2011 ditambah sama laba bersih bulan September. Nah, laba bersih bulan September ini sebesar Rp6.955.000. Ini kita dapat dari mana? Ini kita dapat dari ini tadi. Nih. Ya, dari laporan laba rugi. Laba bersih, sorry. Nih, keuntungannya. Laba bersih bulan September 6.955.000. Ini merupakan keuntungan dari perusahaan itu. Terus kita kurang lagi sama Prive. Prive itu tadi yang bos ngambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 2.500.000. Jadi laba bersihnya tadi ini kita kurangkan sama Prive, maka hasilnya 4.455.000. Nah, setelah dapat baru kita kurangkan sama modal awal tadi. Kita tambah sama modal awal tadi, maka hasilnya 60.155.000. Nah, ini transaksi yang terakhir ya, yaitu laporan posisi keuangan. Ini tadi udah ada di neraca lajur, jadi kita tinggal mindah-mindahkan aja dari neraca lajur ke laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan ini yang pertama ada aset. Aset itu dibagi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu contohnya kayak kas, piutang usaha, dan bahan habis pakai. Nah, kasnya itu 6.610. Ini merupakan sisa kas ya yang belum terpakai sebesar 6.610.000. Terus ada piutang usaha dan ada bahan habis pakai sebesar 300.000. Maka ini semuanya kita jumlahkan, total aset lancar kita itu ada 31.120.000. Lanjut ke aset tetap, itu ada peralatan sama akumulasi penyusutan peralatan. Nah, peralatannya itu Rp37.860.000 dan akumulasi peralatannya itu 1.500.000. Ini kita dapat dari ayat jurnal penyesuaian tadi ya.
maka hasilnya itu Rp36.360.000. Nah, setelah kita sudah mendapatkan total aset lancar dan total aset tetap, maka kita jumlahkan 31.120.000 tadi ini kita tambahkan dengan 36.360.000, maka hasilnya Rp67.480.000. Nah, setelah kita mencari aset, kita langsung ke liabilitas. Nah, liabilitas itu terdiri dari utang usaha, utang gaji, dan pendapatan diterima di muka. Nah, utang usaha kita itu ada sebesar Rp3.050.000. Terus utang gaji kita itu ada Rp4.705.000 dan pendapatan diterima di muka itu ada Rp3.800.000. Maka total liabilitas kita itu ada Rp7.325.000. Jadi ekuitas modal itu sebesar Rp60.115.000. Nah, ini tadi kita dapat dari ini ya, laporan perubahan ekuitas nih. 60.115.000. Itu kita dapat dari situ ya, teman-teman. Maka total ekuitasnya itu kita jumlahkan 60.115 tadi ini kita jumlahkan dengan 7.325.000. Maka total liabilitas ditambah ekuitas ini merupakan 67.480.000. Nah, jadi laporan posisi keuangan ini kita ambil dari neraca lajur yang udah kita buat tadi. Nih, di neraca lajur ini kan ada laporan posisi keuangan. Nah, ini kita ngambil dari sini, jadi tinggal kita tuh. Ada kan? Kita ngambil dari situ. Jadi kita tinggal menjumlahkan aja di sini gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelasin tentang pengantar akuntansi ini di perusahaan jasa. Jika teman-teman yang mungkin kurang paham dari penjelasan saya, teman-teman bisa langsung aja komentar di kolom komentar dan jangan lupa di like. Maaf kalau misalnya ada kesalahan kata dalam pengucapan, kesalahan gerakan karena agak sedikit ngantuk ya. Jadi buat teman-teman, thank you banget udah nonton video aku dan jangan lupa like karena ini tugas. Jadi buat teman-teman, see you next time. Jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Perwati ingin mengundurkan diri.